Untuk membangun sebuah sistem informasi berbasis web, ada beberapa komponen yang diperlukan. Yaitu yang pertama adalah adanya permasalahan. Ya kan? Adanya permasalahan di lapangan, terus kita menganalisis, menghasilkan sebuah sistem database. Jadi harus bisa membuat database. Jadi yang kedua, selain kalian mengetahui cara-cara pembuatan database, yang kedua adalah untuk membangun website itu selain ada DBMS, kita membutuhkan kode editor. Nah, kode editor itu kayak semacam software atau peralatan yang digunakan kita untuk mengisi baris-baris perintahnya. Perintah kepada komputer agar komputer itu memahami apa yang kita suruh, kayak gitu. Yang kedua, kita membutuhkan server. Server itu berjalan di hosting, ya kan? Jadi komputer kita itu harus bertindak sebagai server. Berarti komputer atau laptop kita itu harus ada server. Nah, ada hosting, kemudian ada domain, ada domainnya, kemudian ada bahasa pemrogramannya, yaitu kita gunakan PHP, HTML, dan lain-lain. Dan yang berikut adalah DBMS-nya. Apakah kita sudah memilikinya? Ya, kita sudah memiliki semuanya pada saat kita menginstal Exam. Saat kalian menginstal Exam itu, kalian sudah otomatis akan mendapatkan DBMS-nya. DBMS-nya atau Database Management System berupa MySQL. Kemudian, bahasa pemrograman sudah otomatis ada di situ, yaitu kita pakai PHP. Kemudian ada localhost-nya, sudah ada di situ, di laptop. Sudah ada domainnya, nah berupa IP-nya. IP-nya apa itu? Yang 127.00 berapa itu? 1. Itu dia punya IP-nya. Yang mana IP-nya itu kan kalau kita upload dia online, kita ubah jadi nama domain. Nah, itu sebenarnya sebuah IP, tapi kita ubah dalam bentuk nama. Misalkan si amiruyemino.ac.id itu sebenarnya IP. Kita ubah dalam bentuk nama. Nah, itu. Jadi, karena di laptop kita, di komputer kita sudah ada komponen-komponen itu, maka kita sudah bisa membangun webnya. Nah, langkah pertama sekali apa yang harus kita kerjakan? Adalah kita menganalisis dan membangun sebuah basis data dulu. Harus ada studi kasus kan? Nah, kita membuat studi kasus tentang komunitas. Untuk latihan kali ini kita pakai komunitas apa? Komunitas pecinta burung. Oke, bukan burung itu, burung pecinta burung. Banyak kan biasanya yang suka pelihara burung itu kan om-om, bapak-bapak dong. Kebanyakan yang laki-laki tuh suka pelihara burung. Nah, di Kota Kupang ada tidak komunitas pelihara burung? Ada kayaknya. Biasanya ada perlombaan di mana tuh? Ah, di Tamnas itu. Siapa yang penyelenggara? Hendrik penyelenggara. Dia salah satu pecinta burung pipit. Oke, jadi pertama adalah kita membuat dia punya database-nya. Kita pastikan examnya dalam keadaan aktif. Banyak komunitas ikan hias, atau komunitas apa namanya bonsai. Punya saya. Halo. Kalau ngambil saya punya tas di meja tuh, di dalam dokumen meja itu kan ada tas hitam. Nanti angkat itu tas hitam bawa ke lantai 302, di ruang 302. Nanti izin dulu di Paiko yang ada duduk di situ. Oke, kita jalankan di sini ada start sampai ini seperti biasa kalian sudah tahu atau ada yang belum tahu? Error ini.
Sudah? Oke, setelah itu langkah selanjutnya kita harus mempersiapkan peralatan pendukung. Jadi ada DBMS-nya sudah, untuk kode editornya kita pakai Visual Studio Code. Kemudian kalau sudah siap, kita buat dia punya folder kerja. Folder kerja itu tujuannya untuk kita apa? Menyimpan file-file web. Menyimpan file-file webnya, kita buka di sini, kita masuk ke lokasinya itu ada di htdocs. Ada di C exam. Nah, ini saya buat komunitas burung. Burung. Oke, kita buat sebuah folder kerja yang lokasinya di htdocs. Jadi ada C, kemudian exam, htdocs. Nama webnya, nama aplikasinya kita kasih nama apa? Burungku, oke. Atau my burung. Burungku.com. Oke, di dalam burungku ini kita siapkan, kita isi file-filenya toh. Bentar. Oke, di dalam burungku ada filenya, lalu kita tambahkan 2 buah folder. Jadi foldernya itu kita gunakan untuk simpan album-album. Jadi new folder, kita buat satu foldernya image untuk simpan file-file gambar-gambar penunjang web. Kemudian satu lagi kita buat album untuk menyimpan daftar kegiatan, foto-foto kegiatan. Oke, kita butuh file-file gambar kan? Oke, sekarang kita cari gambar burung. Komunitas burung kan? Komunitas pecinta burung. Agak aneh. Nah, ini banyak nih. Ada gambar ini. Cari gambar yang bagus-bagus. Ini. Oke. Kita simpan dengan nama, di download nama 1.jpg. Sabar, kita lihat ini berita tentang apa ya? Kegiatan-kegiatan apa? Biasanya ada komunitas itu biasanya buat kegiatan event apa? Lomba apa? Lomba burung berkicau. Ini gambar satu. Festival burung berkicau. Ini kita simbol gambar ATM.
Ini apa nih? Kenapa gambarnya padi nih? Gambar 2. Oke, untuk gambar yang tadi kita kasih rapi dulu. Gambarnya kan ini. Gambar 1, gambar 2. Kita potong kasih bentuk yang kasih sama. Oke. Oke, kita save. Oke, setelah itu kita, ini nomor berapa? Nomor 2. Lalu nomor 1 kita kasih bentuk yang sama. Yang sama, dia punya lebar tingginya sama. Jadi semua gambar itu ukurannya harus kita kasih sama. Open di gambar yang mana burungku? Ini. Bukan di download. Kita ambil si burung, kita taruh di sini. Oke, kita simpan file, save as, play, JPEG, kasih nomor 3, tahan dulu. Ini kita siapkan konten-kontennya dulu. Nomor 1 yang kita hapus, nomor 3 ganti 1. Jadi sudah ada 2 gambar yang ukurannya sama. Kalian juga nanti buat begitu gambar harus ukurannya sama. Oke, setelah itu kita cari komunitas burungku tadi, kita cari logonya. Logo burung. Image. Mau logo yang mana nih? Ini Zah. Ini gambar apa ini? PNG kok? Bukan, mau saya PNG apa? Ini yang mana? Tunggu, ini gambar PNG. Apakah memang dia benar-benar PNG? Enggak. Nah, ini ada kotak-kotak nih masalahnya. Ini Sah. Jangan Garuda. Atau ini saya save image, taruh di sini namanya logo. Oke, si logo ini terlalu besar, kita kasih crop dia dulu. Aduh, maaf. Kita pilih save. Oke, di logo ini. Oke, kita tempatkan gambar 1 dan 2. Itu tempatkan di
Tempatkan di mana? Paste di sini di album. Lalu sementara yang di logo kita taruh di image. Mana tadi si logo? Download si logo ini kita tempatkan di image. Oke. Jadi kita sudah punya dua folder, yaitu yang pertama folder utama, album yang berisi 2 buah gambar, dan image yang berisi logo. Ini hanya persiapan komponen. Kita tutup dulu, kita kembali ke database tadi. Kita kembali ke database, lokasinya di mana lo? Localhost phpmy admin. Oke, database-nya kita kasih nama apa? DB. DB apa lanjut? DB burung. Kan sudah kita tetapkan toh nama aplikasinya burung. Tabel yang pertama tabel apa? Tabel profil. Tabel profil komunitas. Komunitas burungku itu tabel namanya tabel profil. Oke, itu terdiri dari ID profil, bukan ID burung. ID profil, terus nama komunitas kan? Nama komunitas, lalu alamat, maksud mereka punya apa, base campnya di mana toh? Alamat, terus telepon, email, apa lagi? Website, visi misi tujuan, iya toh? Tujuan, terus apa lagi? Dia punya deskripsinya, ya toh? Terus apa lagi? Tanggal berdiri perlu tidak? Tanggal berdiri. Ya toh, komunitas burungku berdirinya kapan? Dia di auto increment. Nama komunitasnya teks, terus alamat, telepon, cek semua nih. Oke, selesai. Kita pilih save. Oke, di tabel profil sudah. Selanjutnya tabel kegiatan. Tabel kegiatan. Tabel kegiatan itu apa-apa saja. Ayo. ID kegiatan, nama, tanggal, lokasi, tanggal saja sekalian, lokasi, judul kegiatan apa dong?
Judul kegiatan, lalu deskripsinya. Apa lagi? ID pesertanya. Jadi ID kegiatan, nama, tanggal, lokasi, judul, deskripsi, peserta, apa lagi? Sudah? Oke, nama kita tipenya teks, tanggal pakai lokasi. Teks. Lalu kita pilih save. Oke, kemudian tabel apa nih? Tabel peserta tak usah. Ini tabelnya sederhana. Kita buat yang sederhana nih. Atau mau buat yang rumit. Kegiatan, ada profil, ada anggotanya toh. Itu komunitas burungku itu anggotanya siapa-siapa saja. Nah, berarti kita klik di sini, pilih tabel anggota. Oke, ada ID anggota. Tidak pakai NIM, masa begitu? Nama, terus alamat, email, terus jabatannya apa, sebagai ketua kah? Berarti ID udah cukup ini. Auto increment, nama kita pakai teks, kelamin pakai char ya. Pakai char saja, pakai mewakili angka satu digit. Alamat kita pakai teks, telepon kita pakai texer atau varchar 13, email pakai teks, ID jabatan tetap pakai in. Save. Dan yang terakhir adalah tabel buku tamu. Buku tamu itu artinya pengunjung yang masuk ke web lalu dia kasih komentar-komentar, Bang. Kita klik di sini, kita kasih nama buku. Oh, tabel jabatan belum, ah. Jabatan ini hanya ada 2, ID jabatan dan nama jabatan. ID jabatan auto increment, nama jabatannya adalah teks, lalu kita pilih save. Kemudian berikut adalah tabel buku tamu. Jangan ribut. Buku tamu, isinya ada berapa? ID buku tamu, nama tamu, kemudian email, kemudian telepon, dan komentar. Oke, ID buku tamu auto increment, nama tamu kita pakai teks, email pakai teks, telepon pakai teks, komentar pakai teks juga, semuanya teks, lalu pilih save. Oke, tabelnya cukup itu. Atau mau tambah lagi sampai 20? Oke, sudah ya. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah kita isi data dulu. Anggota dulu ya. Anggota yang pertama nama siapa? Hah?
Ito Takoi misalkan. Ini kan kita karang-karang tuh namanya. Jenis kelamin laki-laki perempuan. Alamat Kolbano. Telepon. Emailnya. Itu sebagai ketua komunitas burungku. Satu lagi kita tambah minimal 2. Yang perempuan lah, tadi laki-laki. Ira apa? Ira Koli. Perempuan tadi L kan? Alamatnya Malaka. Email Irkol. Iya, Irkol Irakoli toh. Oke, cukup 2. Sekarang di buku tamu, nama tamunya siapa kira-kira? Hendrikus Hulir. Maya Hulir Hendrikus. Komentarnya apa? Kapan? Festival burung berkicau sesi 2 misalkan. Nama tamu berikut siapa? Obi. Oh ya, Tanesu. Emang komentar apa? Bagus acaranya. Pilih go. Oke, kemudian jabatan itu apa-apa saja? Ketua dan anggota. Kemudian kegiatan. Nah, kegiatan ini kita isi dulu. Kegiatan Oke, dia punya nama kegiatannya pertama ini. Festival Lomba Burung Berkicau. Piala apa nih?
Festival dan lomba burung berkicau Piala Bupati Malaka. Di Malaka ada burung atau buaya? Tanggalnya kapan? Tanggal berlalu, tanggal 13 yang lalu. Lokasinya di mana? Keset Nana. Begini kah? Keset Nana. Oh, sabar. Ini nama ini. Oh, nama dengan judul ini sebenarnya sama. Iya toh? Nama ini nama apa? Nama kegiatannya toh? Kan sama dengan judul. Tunggu, kita modifikasi dulu tabelnya. Kita hapus nama ini, kita hapus. Oke, kita insert tanggal kegiatannya tanggal 11 yang lalu, lokasinya di Keset Nana, judulnya ini Festival Lomba Burung Berkicau Piala Bupati Malaka. Terus deskripsinya kita ambil dari sini, Sam. Nanti kita modifikasi. Boardpad. Kepala dinas berarti ganti dengan ini. Bupati, Kepala Dinas Pariwisata Pusat dan Kabupaten apa? NTT. Oh, Kabupaten Malaka. NTT lagi adil. Kabupaten Malaka, atas nama siapa? Bupati siapa? Dr. Andus Ayu Askara. Membuka secara resmi Festival Lomba Burung Berkicau Piala Bupati Malaka 2023. Oke. Bertempat di kompleks apa? Iya, di kompleks apa? Kompleks rumah jabatan Bupati Malaka di Keset Nana. Pada hari Minggu tanggal berapa nih? 11 April 2023. Pembukaan festival dihadiri Kepala Dinas Komunikasi MT Kabupaten apa nih? Semua kabupaten di NTT. Oke, udah kita tempatkan di sini ya, deskripsi. Pesertanya siapa? Jangan, pesertanya warga desa Keset Nana, pecinta burung. Oke. Sekarang kita cari berita yang kedua. Berita yang kedua tentang apa? Apa nih? Cari di Google. Misalkan bakti sosial. Kan ada kegiatan bakti sosial kan pasti ya. Bagikan sembako. Terbangkan burung, berkenal dengan kisah burung, koil burung. Dewi Warna Bir, bakti sosial. Bakti sosial ini kan komunitas burungku ini melakukan bakti sosial kan. Kita copy.
Judulnya apa? Judul dulu. Komunitas ini komunitas burungku bakti sosial bagikan sembako, panwas dan masker. Isi beritanya apa? Aduh. Oh, ini kita gambarnya harusnya pakai ini. Tapi kita pakai gambar yang tadi, sama apa? Kita sudah edit toh. Nanti kalau tugas kalian pakai gambar yang sesuai. Atau pakai gambar yang sesuai, salah. Kita klik kanan, save image. Ini JPEG nih. Udah. Dua-dua. Kita save dulu ini. Nah, kita copy isinya. Kita edit dulu. Aksi sosial. Aksi sosial yang sama menambahkan dari bulan suci Ramadan, namun juga dalam sambungan telepon. Ini isinya kurang. Kurang pas ini. Kemudian kita letakkan di bagian deskripsi. Lokasinya di mana? Di Malaka di mana, Le? Selain di Keset Nana di mana, Le? Hah? Oe? Wemasa. Wemasa begini. Pesertanya semua warga yang menyukai burung. Kita pilih go. Oke, sudah ada 2 kegiatan. Tapi sabar, gambar tadi itu kita harus edit dulu. Kita edit dari Photoshop, kita ganti gambar yang nomor 2. File, gambar kan harus sesuai dengan isi berita kan. Kita ambil gambar nomor 2. Di C exam HT docs, lalu nomor 2. Oke. Kita ambil gambar yang nomor 1, kita crop. Kita tarik, letakkan di sebelah biar ukurannya sama. Oke, kita simpan file, save as, simpan ke album dengan nomor 2. Oke, selesai. Sekarang kita lanjut ke isi data profil. Oh, bentar. Halo. Simpan di laci sah. Nanti motor parkir di tempat semula. Semua simpan di laci sah. Oke, nama komunitas tadi apa? Burungku, harus ada burungku. Pecinta burung. Pecinta burung, garis keras. Atau garis apa? Garis lucu saya. Namanya garis lucu tuh yang ke mana? Alamat jalan apa? Jalan Keset Nana
Nomor 69, Kelurahan Malaka Timur, Kecamatan Naibonat, Nusa Tenggara. Oke, teleponnya 0380 3456. Emailnya burungku@gmail.com. Websitenya www.burungkulucu.com. Visinya apa nih? Visinya apa visinya? Bukan visinya apa? Visi komunitas. Oke, soal di sini. Ini ada Bu Kicau mana ini? Melihat perkembangan anggota kicau mania ataupun para cinta burung berkicau yang setiap hari. Nah ini. Ambil dari sini, Soko. Wis, misi, rencana. Banyak sekali dong kegiatan. Oke, ambil yang ini, Sah. Tapi kita edit dulu harus yang sesuai. Copy, kita taruh di WordPad. Melihat perkembangan anggota burungku ataupun para pencinta burung berkicau tiap hari semakin meninggal di mana-mana. Pikuk jenis katasan. Oke. Ini dia punya apa namanya? Visi. Selanjutnya adalah misinya. Ini sudah tidak menyebutkan nama daerah nih kayaknya. Oke. Misi. Berikut adalah tujuan. Nah, tujuannya apa? Ini ya. Meminimalisir, kita pakai ini sah, rencana aksi. Perhatikan, tujuan ini kan dia pakai angka-angka atau pakai perurutan kan? Nah, kalau pakai angka itu kita script PHP-nya itu, script HTML-nya kita pakai script yang namanya OL. OL. Nah, kalau ada OL buka berarti di bagian bawahnya ada OL tutup. Lalu untuk membuat nomor-nomornya kita pakai list atau li, dan diakhiri dengan li, begini. Bisa lihat? Bisa. Jadi ada li buka, ada li tutup, supaya ada nomor-nomornya nanti. Ini juga li buka, ini li tutup. Ini li buka. Ini saya tekan Windows V, copy paste Windows V, yang angka simbol di keyboard itu Windows V, supaya muncul di riwayat kita copy paste tuh. Windows V, li buka, benar kah ini? Li buka, li tutup, li buka, li tutup, li buka, li tutup. Li tutup. Oke, selesai.
Jadi ini sudah liurnya, dibuka tutup, buka tutup, buka tutup, dibuka tutup. Pakai OL ya. Kalau UL ya dia simbol-simbol. Ini kita letakkan di sini tujuan. Selanjutnya adalah deskripsi. Deskripsi belum kah? Pakai Facebook ini. Deskripsinya apa? Komennya sangat banyak besar operasi. Oke, kita pakai ini. Oke. Kita letakkan di sini. Ini berisi deskripsinya. Selesai ya? Ini apa nih? Ketik begitu banyak baru error ya. Oh, error yang tadi yang oh, mana nih? Bentar. Saya copy ini. Ctrl C. Copy dulu. Tanggal berdiri. Kita isi di sini manual. Tanggal berapa? 2023 garis 02 garis 02. Kita pilih go. Sudah. Udah, berarti yang ke atas ini kita hapus. Ya toh? Selesai. Jadi untuk profilnya sudah, kegiatan sudah, jabatan sudah, buku anggota sudah. Nah, itu cara membuat database-nya sudah siap. Sekarang kita testing, coba buat query. Query di sini kira-kira tabel apa yang bisa dihubungkan? Tabel apa yang bisa dihubungkan? Anggota dengan key apa yang menghubungkan keduanya? Atribut apa yang menghubungkan tabel jabatan dan tabel anggota? ID jabatan. Nah, sekarang coba kita buka di anggota. Kita ketik SQL. Oke. Kita tampilkan nih. Select yang sebelah kanan berdiri. Tampilkan ID anggota, nama, jenis kelamin, alamat, telepon, email, dan jabatan. Nah, kan dari dua tabel yang berbeda, berarti kita menulis nama atribut disertai dengan nama tabel toh. Nah, oke, silakan kamu sebut. Select. Bukan bintang, ini kita gabungkan dua buah tabel, kok masih pakai bintang. Makanya yang saya ngomong tuh dengar, kita mau menampilkan ID anggota, nama, jenis kelamin, alamat, telepon, email, dan nama jabatan. Nah, jadi saya ketik apa di sini? Select apa? Nanti berurutan sampai ujung. Select apa? Tidak bisa langsung nama. Kan kalau dua tabel tuh kita harus sebutkan juga dengan tabelnya. Kan kalian sering buat di tugas. Select apa? Oke. Terus
Tak, mulai dari ID anggota. Tadi saya bilang ID anggota, kaum telinga nih kenapa nih? Terus duduk. Next. Berdiri cepat, jangan terlalu lemas. Koma. Jangan lihat di situ lagi, lihat di depan. Itu barang ada di depan. Terus duduk. Terus berdiri. Jangan dengar di sebelahnya, sendiri-sendiri kerja. Terus telepon, email, dan nama jabatan. Nama jabatan. Nampilkan nama jabatan, bukan ID jabatan. Orang bilang nama jabatan, lebih ID lah ini. Duduk, berdiri. Terus kamu selanjutnya. Yang lain jangan berisik. Selanjutnya. Jangan titik apa sudah habis tuh atributnya. Atributnya sudah disebutkan semua. Kamu lanjut ke strip berikutnya. Masa langsung where? Tiba-tiba langsung where? S apa lagi? Mau S kemana? Setelah kita menyebutkan atribut, kita sebut apa selanjutnya? Kan dia struktur kan select, sebut atribut, terus apa lagi kayak gitu? Hah? Hah? Kan kita mau menyebutkan nama tabel-tabelnya toh. Nah, berarti untuk menyebutkan tabel tuh ada satu kata di situ apa? Hah? From toh. Hanya from saya lupa nih. Duduk. Tugas lama ini kamu tidak, berarti kamu kayaknya tidak pernah kerja tugas saya nih. Orang kalau kerja tugas pasti tahu lah. Kan kalian ketik mengulang-ulang tuh kata from-nya. Masa tidak ingat juga ini? Lanjut. Oke, selanjutnya belakang berdiri. Sekarang kita hubungkan kedua tabel itu. Masa langsung ID jabatan lagi, baru from di situ. Where duduk sebelahnya, berdiri. Where apa? Hubungkan antara primary key dan foreign key toh. Where? Masa ID jabatan duluan? Sudah saya bilang dari tadi, kalau sebut atribut itu harus ada tabelnya duluan. Where? Terus? Anggota? Iya, kamu baru sebutkan tabelnya ini. Where anggota? Where anggota apa? Titik ID anggota. Memangnya primary key foreign key-nya ID anggota kok? Kamu asal omong nih. Terus nilai tugas ini saya kasih kurang. Sama dengan apa?
Terus ID jabatan. Oke, sekarang kita coba lihat. Nah ini. Udah kan, dia sudah gabung nih ketua anggota. Sekarang kita mau ubah nih jenis kelamin L jadi tulisannya laki-laki, P jadi perempuan. Jadi kita modifikasinya ke mana? Berikutnya berdiri. Berdiri. Editnya di mana? Mau ubah L nih jadi laki-laki, tulisannya lengkap. Itu kita edit di bagian mana? Edit di, kau jangan makan di dalam kelas. Edit di bagian mana? Nama. Masa kau mau ubah jenis kelamin mau edit di nama? Kemana nih? Kau mau ubah di atribut jenis kelamin, copy edit di nama. Masuk akal kusone. Jenis kelamin. Oke, silakan kamu sebutkan skripnya. Saya ketik. Kamu buang dulu itu makanan tuh. Ketik apa di sini? Pakai logika apa? If jika jenis kelamin anggota sama dengan L, maka pakai koma akan tercetak laki-laki. Jika tidak, akan tercetak perempuan. S hasilnya disimpan ke kolom baru dengan nama jenis kelamin. Gitu. Hasilnya begini. Nah, sekarang ada error. Error itu bukan sesuatu yang lucu. Kita harus perbaiki. Salahnya di mana? Mana tadi skripnya? ID jabatan. Di mana lagi? Masih banyak yang keliru. Mana tadi skripnya? ID jabatan atau ID jabatan. Kayaknya di atributnya kita salah. Di tabel jabatan mini kurang huruf D. Oke, ID jabatan. Terus di mana lagi kelirunya? Belum ada tutup? Belum. Oke, kita pilih go. Nah, jadikan di sini laki-laki perempuan. Selesai. Jadi ini adalah perancangan database burungku sudah jadi. Nah, sekarang kita harus saya menyimpannya.